Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Polaris Kelarasati NPM 5202048. Saya akan menjelaskan materi yang telah diberikan kepada dosen saya, yaitu Bapak Tio Gusti Satria MPD. Materi-materi tersebut diantaranya adalah pengintegrasian dalam mata pelajaran, yang kedua program perkembangan diri, dan yang ketiga budaya sekolah. Yuk sama-sama ikut ice breaking. Tepuk jari 1 tut, tepuk jari 2 wat, tepuk jari 3 gat, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 ma, bertepuk semua. Duduk yang rapi dan mulai berdoa. Integrasi pendidikan adalah suatu proses penyatuan, proses pengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui pembelajaran. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran merespons sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan pendidikan akhlak dan budi pekerti, terutama melalui dua mata pelajaran, yaitu pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan. Telah diupayakan inovasi pendidikan karakter. Inovasi-inovasi tersebut adalah: yang pertama, pendidikan karakter dilakukan secara integrasi dalam semua mata pelajaran. Yang kedua, pendidikan karakter juga diintegrasikan ke dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan peserta didik. Yang ketiga, pendidikan karakter dilaksanakan melalui kegiatan pengelolaan semua urusan di sekolah yang melibatkan semua warga sekolah. Integrasi pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tahap evaluasi. Pada tahap perencanaan, yang mula-mula dilakukan adalah analisis standar kompetensi atau kompetensi dasar, pengembangan silabus berkarakter, penyusunan RPP berkarakter, dan penyiapan bahan ajar berkarakter. Guru dituntut lebih cermat dalam memunculkan nilai-nilai yang ditargetkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dari tahapan pendahuluan, inti, dan penutup dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik dapat mempraktikkan nilai-nilai karakter yang ditargetkan. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Evaluasi atau penilaian adalah bagian yang sangat penting dalam proses pendidikan. Dalam pendidikan karakter, penilaian harus dilakukan dengan baik dan benar. Penilaian tidak hanya menyangkut pencapaian kognitif peserta didik, tetapi juga pencapaian afektif dan psikomotoriknya. Agar hasil yang dilakukan guru dapat benar dan objektif, maka guru harus memahami prinsip-prinsip penilaian dengan benar, sesuai dengan standar nilai yang sudah ditetapkan oleh para ahli penilaian. Pemerintah sudah menetapkan standar penilaian yang bisa dipedomani oleh guru dalam melakukan penilaian di sekolah, yakni dalam Permendiknas Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Materi kedua yaitu program perkembangan diri. Kegiatan perkembangan diri merupakan upaya pembentukan watak dan kepribadian siswa yang dilakukan melalui pelayanan kegiatan konseling yang berkenaan dengan masalah pribadi, kehidupan sosial, kegiatan belajar, dan pengembangan karir, serta kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan pengembangan diri memiliki dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Pada tujuan umum, pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, mengembangkan minat dan bakat, dengan memperhatikan kondisi sekolah dan madrasah. Pada tujuan khusus, pengembangan diri bertujuan untuk menunjang peserta didik dalam mengembangkan minat, bakat, kompetensi, kreativitas, kebiasaan dalam kehidupan, kemampuan kehidupan keagamaan, kemampuan sosial dan kemampuan belajar, wawasan dan perencanaan karir, kemampuan memecahkan masalah, dan kemandirian. Pada program perkembangan diri terdapat dua bentuk pelaksanaan, yaitu yang pertama, satu kegiatan pengembangan diri yang terprogram, dua kegiatan pengembangan diri yang tidak terprogram. Kegiatan pengembangan diri secara terprogram dilaksanakan dengan perencanaan khusus dalam kurun waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik secara individual, kelompok, atau klasikal.
Kegiatan pengembangan diri secara tidak terprogram dapat dilakukan dengan cara rutin, spontan, dan keteladanan. Rutin yaitu kegiatan yang dilakukan secara terjadwal seperti upacara, senam, ibadah khusus keagamaan bersama, serta pemeliharaan kesehatan dan kebersihan diri. Spontan adalah kegiatan yang tidak terjadwal seperti pembentukan perilaku memberi salam, membuang sampah pada tempatnya, antri, dan lain-lain. Keteladanan adalah kegiatan dalam bentuk perilaku sehari-hari, seperti berpakaian rapi, berbahasa yang baik, rajin membaca, datang tepat waktu, dan lain-lain. Materi ketiga yaitu budaya sekolah. Proses pembentukan karakter diawali dengan pembiasaan. Pembiasaan inilah yang kita kenal dengan budaya atau pembudayaan. Maka dalam rangka membentuk karakter yang dituju, perlu dibangun budaya positif di lingkungan sekolah. Budaya sekolah dimaknai dengan tradisi sekolah yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan spirit dan nilai-nilai yang dianut di sekolah. Artinya, budaya sekolah ini berisi kebiasaan-kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama. Jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk. Ada 5 budaya sekolah yang bisa dikembangkan, yaitu yang pertama, gerakan literasi sekolah. Yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, menetapkan pembiasaan kegiatan pada awal dan akhir KBM. Yang keempat, membiasakan perilaku baik yang bersifat spontan. Dan yang kelima, menetapkan tata tertib sekolah. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya akan berbantu terlebih dahulu. Jika ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Jika ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.